Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fardila Hudanduri dengan NIM 402240056 dari kelas PSD kelompok 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan analisis menggunakan metode AFDL atau Autoregressive Discrete Deadline. Dengan studi kasus, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh NPF dan FDR terhadap RPA BCA Syariah periode 2011 sampai 2025 dengan pendekatan RDL. Nah, data ini termasuk dalam data time series karena hanya menggunakan satu objek yaitu BCA Syariah pada periode tahun 2011 sampai 2025. Kemudian untuk variabel independennya yaitu X1 NPF dan X2-nya FDF. Sedangkan variabel dependennya yaitu ROA. Dan ini dibentuk adalah datanya. Kemudian untuk langkah analisisnya, tahapnya yaitu yang pertama, kita harus melakukan uji deskriptif, kemudian uji stasionaritas, lalu penentuan lab optimum, kemudian model ARDL secara umum, pengujian kointegrasi, pengujian asumsi klasik, lalu interpretasi model jangka pendek, dan interpretasi model jangka panjang. Nah, yang pertama yaitu kita akan melakukan uji deskriptif. Langkah pertama, kita masuk ke Excel, lalu kita copy datanya dari atas, yaitu dari kata-kata ROA, NPF, NDR, lalu kita copy sampai bawah. Caranya, klik Ctrl Shift panah bawah, dan kita lalu kita masuk ke Views, kemudian kita pilih Create a new Views profile. Lalu untuk referensinya kita pilih quarterly karena data kita kuartil. Lalu selanjutnya kita masukkan 2019, indeknya 2025. Lalu kita pilih create, empty group, dan kita scroll sampai atas dan kita untuk uji deskriptif yaitu caranya kita klik view, kemudian deskriptif start, lalu set. Nah, seperti ini kita tulis domain underscore 1 kritik. Lanjut setelah pengujian deskriptif, kita akan melakukan uji multikolinialitas. Caranya, kita klik view, kemudian ke varian analisis, kita pilih correlation, kemudian ke varian kita gunakan. Untuk layoutnya kita pilih single table. Kemudian oke. Publish, ini score 2, gitu. Seperti ini. Nilai korelasi NPF dan FDR ini sebesar 0,088, itu kurang dari 0,9, maka tidak terjadi multikolinialitas pada model. Lanjut setelah uji multiple, kita akan melakukan uji stasionaritas. Ini bisa kita hapus. Lihat yes. Uji multiple-nya kita pertama kita mohon maaf, uji stasionaritasnya kita akan menguji FDR terlebih dahulu. Kita klik 2 kali, lalu kita klik
ini tes, standar unit tes, kita pilih level, oke, kita freeze, dan underscore, oke, FTL, ya. Nah, di ARDL ini itu memungkinkan bahwa apa namanya, bahwa data yang kita miliki itu tidak harus stasioner pada tingkat yang sama. Jadi tadi kita hasil seperti ini ya, FDR. No, FDR tidak stasioner pada tingkat level, H1 FDR stasioner pada tingkat level. Nah, FDR memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0 itu kurang dari 0,05, maka telah penuh dan disebutkan FDR stasioner pada tingkat level. Kalau sudah stasioner, maka kita akan lanjut di uji stasionaritas pada kita akan review kali NPF, lalu kita review unit test, standar unit test, kita pilih level, lalu kita freeze, kita name skor 3 SNPF level. Hasilnya seperti ini. H0 NPF tidak stasioner pada tingkat level, H1 NPF stasioner pada tingkat level. NPF memiliki nilai probabilitas sebesar 0,920, itu lebih dari 0,05. Tapi kalau gagal telak H0 dan disebutkan NPF tidak stasioner pada tingkat level. Karena NPF tidak stasioner pada tingkat level, maka akan kita lakukan uji selanjutnya pada tingkat first difference. Masuk FPS-nya, kita klik view, unit test, standar unit test, dan kita pilih first difference. Oke. Nah, kita pilih name skor 3 SNPF. H0 NPF tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 NPF stasioner pada tingkat first difference. Nah, ini di NPF itu memiliki nilai probabilitas sebesar 0,00, itu kurang dari 0,5. Maka pola H0 dan disebutkan NPF stasioner pada tingkat first difference. Ini karena sudah stasioner, kita kemudian kita akan menguji stasioner di hanya tidak kembali. Unit test dan unit test. Oke. Ini kita tulis dengan underscore 3. Hasilnya adalah ini. H0 ROA tidak stasioner pada tingkat level, H1 ROA stasioner pada tingkat level. ROA memiliki nilai probabilitas atau ADF test sebesar 0,474, itu lebih dari 0,5, maka gagal telak H0 dan disebutkan ROA tidak stasioner pada tingkat level. Karena ROA belum tidak stasioner pada tingkat level, kita akan melakukan uji selanjutnya, yaitu di tingkat first difference. Caranya, review unit test, tambah unit test, kita klik first difference. Oke. Kita tulis, kita name underscore 3 SROA.
bisa hasilnya adalah H0, R2A tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 R2A stasioner pada tingkat first difference. Di R2A itu memiliki nilai probabilitas sebesar 0,005, itu kurang dari 0,05. Maka tolak H0 dan menunjukkan R2A stasioner pada tingkat first difference. Nah, simpulannya, pada NPF ini stasioner pada tingkat level, sedangkan FDR dan R2A itu stasioner pada tingkat first difference. Lanjut, kita akan melakukan uji selanjutnya. Kita akan tekan kontrol. Tekan kontrolnya yang mana? Kemudian kita pilih ROA. Kita klik ROA ya. Itu kontrolnya masih dipencet ya. ROA, FDR, kemudian NPF. Ini penunjukan ya. Variable view, kemudian FDR itu X1, kemudian NPF-nya itu X2. Lalu kita klik kanan, open as equation. Nah, untuk metodenya ini kita pilih ARBL. Untuk dependent variabelnya, maksimal X-nya kita pilih 2, dan calculation-nya kita maksimal X-nya kita pilih 2 juga. Oke. Ini kita pilih RDL. RDL. Selanjutnya, untuk menentukan model terbaik, kita pilih view. Kemudian model selection summary, kita pilih, kita coba pilih kriteria kadar. Kriteria kadar seperti ini. Ini tidak kita simpan, ini cuma kemarin aja ya. Kalau di sini cara mendapatkan model terbaiknya itu dari ini, dilihat dari atas sendiri, lihat dari atau terletak di paling atas. Tapi kita akan di sini kita akan menggunakan yang kriteria B. Kita pilih dulu, kita pilih model summary, model selection summary, kemudian kita pilih kriteria B. Nah, seperti ini. Bagus ya. Kalau kan ARDL-nya tidak terbaiknya 2, kemudian kita paste name underscore 4 underscore 4 model model umum ARDL-nya seperti ini. Kita mendapatkan model terbaiknya yaitu 2, 6, 6. 2 ini untuk apa? 2 ini adalah ROA min 1 dan ROA min 2. Nah, jadi ARDL yang 2 ini adalah variabel ROA, dengan pulau yang pertama ini untuk NPF, dan pulau yang kedua adalah FDR. Distribution optimumnya seperti ini. Lanjut, kita akan melakukan pengujian kointegrasi. Kita klik view, kita pilih koefisien diagnostik, lalu kita pilih yang long run
normalitas. Kita freeze name underscore 5 integrasi. Oke, uji integrasi. Tahap tidak terdapat integrasi, H1 terdapat integrasi. Nah, di sini nilai F statistiknya sebesar 2,39, itu kurang dari 3,87, maka kita tolak H0 dan disebutkan tidak terdapat integrasi. Lanjut, kita akan melakukan uji selanjutnya. Kita akan melakukan uji jangka pendek, yaitu kita klik ini, lalu koefisien diagnostik, dan kita pilih period correction point. Kita tulis underscore 6 pendek. Lalu setelah ini kita akan melakukan uji asumsifikasi. Kita klik ini. Uji asumsifikasi yang pertama yaitu uji normalitas. Kita klik ini. Kemudian residual diagnostik. Lalu histogram normalitas. Untuk uji normalitasnya, H0 itu residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal. Nah, di sini nilai probabilitasnya itu 0,000. Itu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disebutkan residual tidak berdistribusi normal. Tapi kita belum buka tes ini. Underscore 7 normalitas. Oke. Lanjut uji selanjutnya, uji autokorelasi. Kita klik ini. Kemudian residual diagnostik, kita pilih serial correlation attendance. Kemudian kita pilih 2. Ini 2019. Ini inputnya adalah 2. Oke. Kita pilih name underscore 7 H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi. Nilai probabilitasnya di sini PBSR square-nya yaitu sebesar 0,812. Itu lebih dari 0,5, maka ditolak H0 dan disebutkan tidak terjadi autokorelasi. Lanjut, setelah itu kita akan melakukan uji selanjutnya yaitu uji detail. Kita klik sini, residual diagnostik, kemudian kita pilih integrasi. Ini testiknya diteruskan. Kita klik OK. Kita tulis ini underscore 7 kita baca H0 tidak terjadi heteroskedastisitas, H1 terjadi heteroskedastisitas.
Nilai probabilitas ODX square-nya sebesar 0,097 dan lebih besar dari 0,5, maka ditolak 0 dan disimpulkan tidak terjadi di tenis elastisitas. Pendeknya tadi seperti ini. Interpretasi model jangka pendek. Di RO-1, nilai koefisien di RO-1 sebesar 0,231 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dari DRO-1 akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,231 unit DRO dengan periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara DRO-1 dengan DRO-A. Kemudian nilai koefisien konteks besar 0,238 menunjukkan bahwa setiap penyesuaian negatif yang dilakukan terhadap ketidakseimbangan jangka panjang kalau dari ARDL. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 23,8% per triliunan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Menunjukkan 100 bagi 23,8 itu sama dengan 4,2 triliunan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Kemudian jangka pendek UJT A0 DRO-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DRO-A, 1 DRO-1 berpengaruh signifikan terhadap DRO-A. Nah, nilai probabilitasnya sebesar 0,058 yang lebih besar dari 0,5. Maka nilai tolak 0 dan disebutkan DRO-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DRO-A. Kemudian untuk jangka pendek uji yang kedua, UHR 0 kaitan Link 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DRO-A. 1 kaitan Link 1 berpengaruh signifikan terhadap DRO-A. Nah, ini nilai probabilitasnya sebesar 0,0 3 itu kurang dari 0,05, maka telah H0 dan disebutkan koin X1 berpengaruh signifikan terhadap DRO-A. Wajib kita akan melakukan uji jangka panjang. Caranya kita klik view, koefisien diagnostik kita pilih yang long run underscore 8 jadi modal ulangi kita klik, ini bisa kita untuk modal ulanginya kita klik ARDL, kemudian kita review estimate output, kita close, kita memilih modal umum. Kita pilih single position. Oke. Kita baca outputnya lagi. Interpretasi model jangka panjang, nilai koefisien NPF-nya sebesar 0,55 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari NPF akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,55% ROA dengan periode yang sama. Ini mengindikasikan bahwa hubungan positif antara NPF dengan ROA. Artinya, ketika NPF meningkat, maka semakin banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kemudian, FDR, nilai koefisien FDR sebesar
min 0,003 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari FDR akan diikuti oleh penurunan sebesar min 0,003% ROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara FDR dengan ROA. Artinya, jika FDR meningkat, maka terjadi penurunan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Nilai konstanta sebesar 0,966 menunjukkan bahwa ketika NPF dan FDR konstan atau tetap, maka rata-rata ROA sebesar 0,966%. Untuk model jangka panjangnya, model jangka panjang UJT-nya, itu H0 NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, yang satu NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk nilai probabilitasnya sebesar 0,001 itu lebih kecil dari 0,02. Maka bahwa H0 dan disebutkan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Model jangka panjang UJT yang kedua itu H0 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, H1 berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai probabilitasnya T statistik sebesar 0,819 itu lebih dari 0,5. Maka bahwa H0 dan disebutkan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Lanjut untuk koefisien determinasi, nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,82 atau 83% yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat ROA sebesar 83% dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Nah, jadi kesimpulannya adalah FDR stasioner pada tingkat level, sedangkan NPF dan ROA stasioner pada tingkat forest difference. Ini mengindikasikan bahwa model PCM sesuai digunakan, jadi dipilih model ARDL. Kemudian yang kedua, model ARDL terbaik adalah ARDL 260, dimana ada 2-nya untuk ROA, ada 0 pertama untuk NPF, dan ada yang kedua adalah untuk FDR. Lanjut, hasil uji bom tes menunjukkan tidak terjadi keintegrasi pada model. Kemudian nilai koefisien Fine EQ sebesar min 0,238 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ARDL. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 23,8% per triliun untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Atau membutuhkan 123,8 sama dengan 4,276. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Lanjut, pada model jangka pendek, ROA-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan koin EQ-1 berpengaruh signifikan terhadap ROA. Pada model jangka panjang, NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang terakhir, nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,32 atau 82%. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.